Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongannya selalu kepada kita semua. Kawan-kawan, kali ini kita akan mengetengahkan sebuah berita dan sekaligus tanggapan dari para pengamat terkait dengan masalah sikap Mahfud MD, Profesor Mahfud MD, Menteri Polhukam, terkait dengan Perpu Cipta Tenaga Kerja yang akhir tahun lalu diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, yang menimbulkan reaksi berbagai kalangan, reaksi penolakan dari berbagai kalangan pada baik para ahli maupun juga para anggota DPR, bahkan anggota DPD. Yang salah seorang anggota DPD Sulawesi Tengah itu keras sekali, malah dia menginginkan perlu Pak Jokowi itu di impeachment. Nah, kali ini seorang pengamat sosial politik, pegiat demokrasi, Saiful Anam menyoroti tentang sikap Pak Mahfud MD bukan hanya sebagai Menteri Polhukam, tetapi juga sebagai ilmuwan hukum, ilmu hukum tata negara terutama, dan dia dianggap Pak Mahfud berubah jauh setelah menjadi menteri, berbeda dengan ketika belum jadi menteri. Banyak hal yang bisa mengkritisi. Nah, berita tentang ini dimuat di Oposisi Cerdas, di portal Oposisi Cerdas, dengan judul "Karena Jabatan Menteri, Mahfud MD dianggap tutupi kebobrokan Perpu Ciptaker". Nah, itu judul beritanya seperti itu. Baiklah, kita langsung bacakan beritanya. Posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dianggap membuat Mahfud MD berupaya menutupi kebobrokan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker. Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam, menganalisa, karena latar belakangnya akademisi, Mahfud MD pasti tahu mana celah dari Perpu Cipta Kerja. Kata Saiful, Mahfud pasti mengetahui di mana bobroknya Perpu Cipta Kerja tersebut. Dikatakan selanjutnya, namun karena posisinya saat ini sebagai Menko Polhukam, maka tentu yang bersangkutan berupaya untuk menutupinya, kata Saiful Anam selanjutnya. Akademisi Universitas Shahid Jakarta ini meyakini naluri Mahfud jika berbicara keilmuan pasti akan melakukan penolakan terhadap Perpu Ciptaker tersebut. Namun karena Pak Mahfud berada di dalam sistem pemerintahan, maka Mahfud berbicara seperti sebaliknya, mendukung penuh apa yang tertuang di dalam Perpu tersebut. Mahfud MD keceplosan dengan pernyataannya, karena kan ia tahu bahwa disertasinya membedakan tentang produk hukum yang otoriter, represif dengan produk hukum yang demokratis dan otonom, kata Saiful. Dengan demikian, menurut Saiful Anam, jika Pak Mahfud diam saja dengan keberadaan Perpu Ciptaker tersebut, maka sama halnya Pak Mahfud mengangkangi keilmuan yang digelutinya hingga menjadi guru besar di bidang politik hukum seperti saat ini. Pendapat Saiful selanjutnya, kalau mau jujur, Mahfud pasti akan mengatakan bahwa Perpu Cipta Kerja kacau dan bersifat otoriter. Sebab itu, proses penerbitan Perpu tidak melibatkan publik dan cenderung otoriter, kata Saiful selanjutnya. Ia mengingatkan publik pasti akan mencatat pergeseran pemikiran Mahfud MD sebelum dan setelah memiliki jabatan dalam pemerintahan.
di mana sangat berbeda antara yang ditulis dengan ia lakukan pada saat sebelum dan setelah memiliki jabatan dalam pemerintahan. Pungkas Saiful mengakhiri komentarnya. Ya, kadang-kadang kawan-kawan sekalian, demikianlah komentar dari saudara Saiful Anam, seorang pegiat sosial, politik, hukum dan lain sebagainya, yang menyoroti tentang Pak Mahfud MD ya. Memang Pak Mahfud MD ini kalau sebelum dia di pemerintahan dia sangat kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah, terutama di bidang hukum dan lain sebagainya. Tetapi setelah beliau menjadi Menko Polhukam di pemerintahan Pak Jokowi periode kedua ini, memang kelihatan Pak Mahfud ibarat ompong untuk melakukan hal-hal yang kritis, bahkan cenderung menyerang pihak yang berlawanan dengan yang bersangkutan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, kalau misalnya Pak Saiful Anam mengatakan bahwa antara apa yang ditulis oleh Pak Mahfud sebelum menjadi menteri dan setelah punya jabatan di pemerintahan ini berbeda pikiran, baik pikiran maupun perilaku politiknya yang cenderung otoriter, yang tentunya Pak Mahfud dalam hal ini mewakili pemerintah. Nah, sementara banyak pihak ya, banyak ahli-ahli, juga ahli-ahli tata negara juga mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu yang tadinya diamanahkan, diputuskan dalam Mahkamah Konstitusi untuk diminta supaya pemerintah melengkapi dan membahas ulang, melibatkan DPR dan publik yang lebih luas untuk melengkapi mana yang kurang dan mana yang sesuai dengan konstitusi, sejalan dengan konstitusi dalam waktu 2 tahun. Tetapi sekali lagi belum sampai ke situ, belum diapa-apakan, tiba-tiba keluar Perpu yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Itu yang kemudian banyak orang menganggap bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini satu langkah otoriter dan menentang konstitusi. Sehingga kawan-kawan sekalian, ada viral 2 hari atau 3 hari terakhir ini, atau ya sekitar seminggu ini, ada anggota DPD yang menyatakan presiden sudah harus di impeachment. Cuma kan DPD itu kan punya kewenangan terbatas, itu harus melalui DPR dulu dan lain sebagainya, melibatkan banyak pihak. Sementara rejim ini sudah menguasai begitu banyak partai politik ya, termasuk ketua DPD sendiri gitu. Sehingga karena begitu banyak dukungan partai politik sudah berada dalam rejim ini, dan parlemen misalnya, termasuk ketua DPD sendiri dan mungkin juga sebagian anggota DPD juga sependapat dengan pemerintah, sehingga pemerintah melakukan apa saja. Entah itu yang seperti dikatakan oleh sebagian orang, mengatakan presiden telah melawan konstitusi, karena melawan konstitusi dalam pengertian bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi itu kan adalah lembaga pengawal konstitusi, penguji setiap undang-undang di bawahnya, apakah undang-undang itu senafas atau sejalan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 atau tidak. Sehingga setiap produk dari Mahkamah Konstitusi itu diyakini itu merupakan bagian dari pengawalan terhadap konstitusi itu, pikiran tentang konstitusi yang harus dijalankan. Tetapi kan oleh presiden tiba-tiba veto dalam pengertian tanda petik, dan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi itu, sehingga dianggap banyak pihak menganggap bahwa presiden sudah melanggar konstitusi, melawan konstitusi. Kira-kira begitu jalan pikirannya ininya. Nah, kawan-kawan sekalian, kita memang terkejut ya soal ini. Nah, dalam kaitan dengan Saiful Anam ini, memang melihat Pak Mahfud memang tidak orisinil lagi. Jadi banyak antara bukunya, kalau kita ini kemudian pikiran-pikirannya di masa lalu sangat kritis. Sekarang ini hampir dia memang berada sepenuhnya di pihak pemerintah, karena memang dia dalam hal hukum misalnya, dialah yang menjadi garda terdepan bertanggung jawab untuk terbitnya ini. Tentunya dengan pikiran-pikiran sebagaimana kita sudah tahu. Tetapi saudara sekalian, Pak Mahfud juga menjadi kelihatan seakan menjadi orang yang tidak berilmu, bodoh misalnya, karena di dalam pertimbangan di dalam sebagian dari pertimbangan, misalnya di Perpu itu, misalnya karena perang Ukraina
Rusia misalnya yang dianggap berdampak secara global, termasuk juga Indonesia, salah satunya termasuk dampak ekonomi misalnya. Kemudian dianggap apalagi ya, yang sebetulnya banyak alasan di pertimbangan diterbitkan di Perpu itu, dianggap tidak ada unsur memaksanya Perpu itu diterbitkan, sehingga para politisi, para pengamat hukum maupun politik itu banyak mengkritik soal ini. Kembali ke soal Pak Mahfud, memang itulah manusia. Mungkin hanya kata kunci ini yang kita bisa sebutkan, bahwa manusia ketika belum ada jabatan dan banyak orang menjadi contoh banyak ya, terkecuali para pemikir, pada politisi-politisi di zaman dahulu kala yang hidup sederhana, hidup mereka teguh. Ketika mereka tidak sependapat dengan misalnya sang presiden atau kebijakan lain di ini, mereka mengambil jalan untuk mundur. Misalnya itu juga terjadi dalam praktik seperti itu terjadi di beberapa negara demokrasi, terlalu seperti Jepang, walaupun teokrasi tetapi kan pemerintahannya pemerintahan demokratis parlementer. Di Korea Selatan ya, mereka pemerintahnya, oknum-oknum pemerintahnya menjunjung tinggi sekali nilai-nilai etik ya. Juga misalnya di Inggris lain sebagainya. Nah, kita di Pak Mahfud ini kan dianggap juga bukan hanya sekadar menguasai ilmu hukum sekulernya, tetapi juga memiliki pengetahuan agama yang cukup luas. Tetapi memiliki pengetahuan agama yang cukup luas dan hukum yang lain, tetapi tidak memiliki integritas etika yang kuat, tentunya juga percuma. Dia akan mengikuti melanggar walaupun dia tahu itu salah. Misalnya kalau dia nggak tahu apa yang dilakukan itu salah, tetapi dia tetap juga berada menikmati posisi itu, ya. Walaupun dia berkoar-koar mengatakan bahwa dia anti korupsi dan lain sebagainya, tapi Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, ketika praktek-praktek institusi yang dibawa koordinasi institusi hukum itu, misalnya dalam konteks korupsi maupun yang lainnya, dibawa koordinasinya itu dianggap tidak masuk akal misalnya, atau disusupi oleh berbagai macam kepentingan, dia diam 1000 bahasa. Itulah dia Pak Mahfud, ya. Itulah dia juga manusia. Itulah banyak pejabat kita di Indonesia seperti itu. Jadi integritas itu sangat terkait dengan masalah etika, ya. Ya selama ini kan, jadi kalau Pak Mahfud, kalau saya lihat dia jelaskan setelah Pak Menko Polhukam, kita dengarkan penjelasan dia, Pak Menko Ekonomi membacakan Perpu itu, kemudian dia menambahkan itu kan, dia ikuti aja. Padahal ada hal yang tidak rasional, misalnya banyak orang termasuk Roky Gerung atau yang lain-lain, termasuk Pak Refli Harun dan lain sebagainya, profesor-profesor ahli tata negara juga mengatakan bahwa ini ada yang aneh dan tidak benar dalam proses penerbitan Perpu itu, dan salah satu kunci alasan penting penerbitan Perpu itu kan mesti ada alasan kegentingan yang memaksa, situasi yang harus terpaksa. Nah, kita kepaksanya apa? Kita tidak tahu. Nah, itu yang kemudian disoal banyak orang, salah satunya adalah Saiful Anam, terkait dengan khususnya Pak Mahfud MD sendiri, yang dianggap bertentangan antara pikiran-pikiran yang ditulis melalui buku-bukunya di masa lalu, kemudian rekam jejaknya dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah di masa lalu ketika dia masih berada di luar dengan dia berada di dalam, itu sangat bertolak belakang, sehingga waktu dan jabatan, ya boleh dikata kita simpulkan dalam satu simpulan bahwa jabatan dan waktu, atau jabatan mungkin ya, kekuasaan dan uang merubah seseorang. Pak Mahfud kita tidak nyangka, ya, dan saya kira kalau itu benar Pak Mahfud mengabdi untuk ketidakbenaran misalnya, bukan untuk kemajuan bangsa ini, sangat memalukan sebagai keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam. Sangat memalukan. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.